Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Gereja kita dikenal orang sebagai gereja menyanyi, Huria Parede, The Singing Church. Itu disebutkan kepada gereja kita karena memang dalam setiap kebaktian, khususnya kebaktian Minggu, semua jemaat tanpa kecuali selalu menyanyi dengan semangat, dari anak kecil hingga yang sudah tua renta. Dan di dalam setiap ibadah Minggu selalu banyak atau paling sedikit selalu ada kur di sana. Mulai dari kur sekolah minggu, kur remaja, kur pemuda, kur kaum bapak, kur kaum ibu, bahkan hingga kur para lansia. Dan umumnya nyanyian itu selalu dinyanyikan dengan semangat. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah gereja menyanyi itu, apakah The Singing Church itu sudah benar-benar berkantate? Karena minggu kita hari ini dan juga firman Tuhan berseru kepada kita supaya jangan hanya menyanyi, tetapi berkantatelah dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, yang pertama, menyanyikan nyanyian agung. Di dalam firman ini jelas dikatakan, aku mendengar suara nyaring di sorga. Suara itu adalah memaksudkan nyanyian yang nyaring di sorga. Di dalam bahasa Batak dikatakan suara nagugu. Tetapi di dalam semua Alkitab yang berbahasa Inggris disebut great voice. Memang itu terjemahan yang lebih tepat dari terjemahan bahasa aslinya, yaitu suara agung, nyanyian agung. Supaya kita benar-benar berkantate
dalam nyanyian agung. Pertama kita harus mengerti apa arti namanya nyanyi. Banyak definisi tentang menyanyi menurut musikolog. Tetapi bagi saya, menyanyi itu adalah bercerita dalam irama yang diperindah. Itu sebabnya kalau kita coba menyimak nyanyian-nyanyian karangan komponis besar kita, seperti Ismail Marzuki, salah satu nyanyiannya Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka Abadi dan Jaya. Kalau orang bercerita pasti begitu bahasanya, Indonesia Pusaka Abadi dan Jaya. Dan begitu juga bunyi nyanyian, irama nyanyian itu. Indonesia Tanah Air Beta, pasti begitu. Demikian juga kalau kita lihat karangan Kornel Simanjuntak, Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Bagaimanapun juga kalau kita berbicara pasti begitu, maju tak gentar, membela yang benar. Menyanyi, bercerita dalam irama yang diperindah. Tetapi di tengah-tengah gereja, saudara-saudaraku, terutama di tengah-tengah ibadah gereja, menyanyi itu adalah berdoa, memuji Tuhan, berkhotbah dalam irama yang diperindah. Kalau memang menyanyi itu di gereja, di ibadah, adalah berdoa, memuji Tuhan, berkhotbah dalam irama yang diperindah, kita harus ketahui, saudara-saudaraku, di gereja kita, inti homiletik itu adalah, kalau kau berkhotbah, jangan khotbahkan yang engkau ketahui, tetapi khotbahkanlah yang engkau hidupi. Kalau kau berkhotbah, jangan berkhotbah dari dalam pikiranmu, supaya jangan pikiran yang digunakan orang menerimanya, tetapi berkhotbahlah dari hati dan roh, supaya hati dan roh dipakai orang untuk menerimanya. Kalau memang menyanyi di tengah-tengah ibadah itu berkhotbah, ingat, jangan nyanyikan yang engkau ketahui, tapi nyanyikan yang telah engkau hidupi. Jangan hanya menyanyi dari pikiran, dari mulut, tapi menyanyi dari hati dan roh. Supaya nyanyian kita itu menjadi nyanyian yang agung. Yang kedua, saudara-saudaraku, nyanyian yang agung itu dalam firman ini adalah nyanyian yang baru. Berkantate, menyanyikan nyanyian agung, menyanyikan nyanyian baru. Apakah artinya itu? Kita hanya bisa menyanyikan gubahan-gubahan baru, karangan-karangan baru. Saudaraku, gubahan baru itu, nyanyian baru dalam arti karangan baru, itu sangat perlu. Dan itu kelemahan gereja kita sekarang. Tidak ada lagi komponis rohani yang seperti dulu. Selalu ada nyanyian baru. Pernah seorang orang tua yang sudah umur 80-an tahun datang ke Jakarta ini mengunjungi anak-anaknya. Kemudian mereka dibawa berkebaktian minggu di gereja. Dia dengar semua kur itu. Tapi akhirnya dia berkata setelah keluar gereja, terutama mengenai kur ama itu. Wah, itu kur itu tadi dulu, kur kami dulu.
Dan lebih bagus kami menyanyikan dari mereka. Wah. Dan hampir di semua gereja kita. Kor-kor yang sudah lama itu. Kita harus berusaha supaya ada komponis-komponis baru rohani kita. Namun yang utama bukan itu yang disebut nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah yang benar-benar dinyanyikan secara baru dari hidupnya. Seperti yang dikatakan tadi, nyanyian baru itu adalah nyanyian yang benar-benar secara baru dia nyanyikan dari hatinya, dari rohnya, dari hidupnya. Pernah seorang sintua di salah satu gereja kita berkata, saya udah bosan sermon, mengikuti sermon. Karena yang dibicarakan di sana, yang dibahas di sana, itu juga firman itu balik-balik, berulang-ulang. Saya katakan, jangan bosan. Karena firman Allah itu hidup. Setiap kita baca, kapanpun, setiap kita baca, apalagi kita hayati, pasti ada hidup baru dari sana. Demikian juga nyanyian baru itu harus benar-benar dinyanyikan secara baru. Dari hidupnya yang baru. Yang menumbuhkan hidup baru dalam dirinya. Supaya itu juga bisa menumbuhkan hidup baru di dalam semua orang yang mendengarnya. Contohnya makanan saudara-saudaraku. Itu aja makanan yang kita makan. Makanan utama kita. Itu aja dari dulu, nasi, dari sejak kita kecil. Tapi setiap kita makan, dia memberi hidup baru, memberi kekuatan baru bagi kita. Demikianlah nyanyian baru itu. Jangan sampai dalam hidup kita jadi usang nyanyian itu. Tapi benar-benar kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, harus benar-benar dipersiapkan. Harus benar-benar dipelajari, harus benar-benar dihayati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15 sebagai berikut. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kita tidak bisa jadi tidak sadar. Ada orang yang seperti itu. Jadi tidak sadar, jadi seperti kesurupan. Oh, tidak bisa. Harus benar-benar. Makanya dalam waktu belajar nyanyian itu harus sekaligus jadi menumbuhkan dalam diri kita. Itu sebabnya diadakan di gereja kita sekarang ini song leader. Song leader harus menjadi penuntun jemaat untuk menyanyi dengan benar. Dan jangan hanya menyanyi dengan benar. Untuk menyanyi merupakan benar-benar persembahan dari hidupnya. Oleh sebab itu, song leader itu tidak bisa jadi mendominasi. Dia jadi song coverer. Jadi menutup suara semua jemaat itu. Dan dia menjadi covering singer. Penyanyi yang menutupi suara semua anggota jemaat. Jadi hanya dia
Padahal dia mau menuntun supaya benar-benar jemaat ini menyanyikan itu secara baru. Menjadi nyanyian baru yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, berkantate dengan nyanyian agung itu adalah yang menyanyi bagi Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22 epistel kita untuk hari ini dalam ayat 19 sebagai berikut. Tuliskan nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jelas Tuhan berkata kepada Musa, ini nyanyian Musa, ajarkan, letakkan ke mulut mereka dan menjadi saksi bagiku. Bukan hanya bagi dunia, menjadi saksi bagi Allah. Itu sebabnya dikatakan nyanyian yang berkantate itu adalah nyanyian bagi Tuhan. Apa itu yang nyanyian yang diberikan kepada Musa? Itu Ulangan pasal 32. Itulah nyanyian yang dikatakan. Kenapa Tuhan mengatakan menjadi saksi bagiku? Karena nyanyian Ulangan 32 itu mengungkapkan semua dosa bangsa itu. Mengungkapkan semua dosa bangsa itu. Terutama bagaimana mereka meninggalkan Tuhan dan beralih kepada Allah-Allah yang mati yang lain. Sehingga menjadi saksi bagi Tuhan. Karena melihat dosa mereka, Tuhan sakit hati. Sehingga Tuhan merencanakan menghukum mereka. Tetapi kalau nyanyian yang agung kita sekarang, saudara-saudaraku, janganlah menjadi saksi akan kebobrokan hidup kita. Tetapi hendaknya menjadi saksi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Bagaimana buah iman itu sehingga kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga nyanyian yang agung seperti itulah kantate kita. Menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Dan bahagian yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam firman ini bahwa nyanyian agung itu adalah nyanyian yang mengungkapkan bagaimana perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu. Dan secara khusus dalam firman ini, perbuatan-perbuatan besar Allah itu dalam Yesus Kristus dikatakan dalam satu kalimat. Firman ini mengatakan, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Waktu apa? Nah, inilah yang disebutkan dalam firman ini. Pertama, sudah tiba waktunya keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan sudah tiba kuasa dan pemerintahan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan sudah tiba kekuasaan Dia yang diurapi. Dan keempat, sudah tiba waktunya kejatuhan dan kekalahan pendakwa-pendakwa orang percaya, yaitu iblis itu. Itu saudara-saudaraku pernyataan surgawi yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah kebenaran mutlak. Oleh sebab itu kita lihat satu persatu, saudara-saudaraku. Sudah tiba waktunya keselamatan. Dan itu terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana yang berulang-ulang dinyatakan oleh Alkitab. Yesus datang merendahkan diri menjadi manusia. Dia menderita
Dia mati untuk kita. Karena dosa kita telah ditimpakan kepada dia. Dia menjadi dosa walaupun dia tidak mengenal dosa. Sehingga di dalam salibnya terwujud keselamatan itu. Dalam salib Yesus, maut telah dikalahkan. Pada saat dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, pada saat itu kuburan terbuka. Banyak orang-orang kudus yang bangkit dari kuburan mereka. Pada waktu kematian Yesus Kristus itu, tabir dalam bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Itu menggambarkan dosa yang telah dikalahkan, yang membatasi manusia dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi pembatasan. Tetapi dalam Yesus Kristus manusia bisa selalu menghampiri Allah. Karena manusia itu dalam Yesus Kristus telah menjadi anak-anak Allah. Dan semua ini saudara-saudaraku nyata dalam kebangkitan Yesus Kristus itu. Kekuatan salib itu. Apa yang dilakukan Yesus, kemenangan dalam salib itu nyata dalam kebangkitannya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu nyata bahwa memang kematian Yesus itu bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian yang menjadi keselamatan bagi kita. Tetapi menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, keselamatan itu sudah tiba. Sudah tiba waktunya. Tapi apakah sudah tiba waktu keselamatan itu di dalam diri kita? Di dalam diri saudara? Atau itu hanya berita kesukaan saja yang kita dengar? Kalau kita mengatakan sudah tiba waktunya, kepada kita orang perorangan harus sudah tiba keselamatan itu. Yang kedua saudara-saudaraku dikatakan sudah tiba waktunya kuasa dan pemerintahan Allah. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya jelas dikatakan adalah kekuatan dan kerajaan Allah, dinamis dan basileia. Kekuatan dan kerajaan Allah. Bukan berarti saudara-saudaraku setelah Yesus melakukan tugas penyelamatannya, baru saat itu ada kuasa Allah. Baru saat itu adalah pemerintahan Allah, ada kerajaan Allah. Bukan. Tuhan itu dari kekal hingga kekal adalah yang maha kuasa. Kerajaan Allah itu ada dari kekal hingga kekal. Tetapi sudah tiba waktunya kuasa Allah itu jadi ada di dalam diri kita. Di dalam Yesus Kristus, kuasa itu, dinamis itu, kekuatan itu ada di dalam diri kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sudah tiba waktunya bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah tiba. Di dalam Yesus kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Menjadi milik manusia. Tetapi pertanyaan yang sama saudara-saudaraku. Apakah sudah tiba kuasa Tuhan itu di dalam dirimu? Sehingga sudah tiba waktunya bahwa saudara punya kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Apakah sudah tiba kerajaan Allah itu di dalam dirimu? Ini yang utama saudara-saudaraku. Yang ketiga dikatakan sudah tiba waktunya kekuasaan Dia yang diurapi. Kekuasaan Dia yang diurapi. Banyak nabi disebut dalam Alkitab. Banyak rasul yang disebut dalam Alkitab. Tapi hanya satu yang diurapi menjadi juru selamat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang diurapi.
sehingga di dalam dia benar-benar terjadi keselamatan karena dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus yang diurapi untuk tugas sebagai juru selamat. Sudah tiba waktunya setelah dia merendahkan diri sehingga dia mati. Tiba waktunya kekuasaan Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan di dalam kebangkitannya sudah tiba waktunya kekuasaan Yesus Kristus melahirkan kita kembali. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kekuasaan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Mesias juru selamat kita, di dalam kebangkitannya melahirkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Sudah tiba waktunya. Dan itu tiba waktunya menjadi milik kita, terjadi dalam diri kita melalui baptisan yang kita yakini merupakan pekerjaan Allah di dalam roh. Tetapi yang banyak dalam hidup kita ini, kita sudah dilahirkan kembali, tetapi kita masih tetap seperti bayi yang baru lahir. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, rindulah akan susu yang murni dari Tuhan, supaya kita bertumbuh. Sudah tiba waktunya untuk bertumbuh. Jangan seperti di jemaat Korintus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3, sudah begitu lama kalian menjadi Kristen, tapi tetap masih bayi dalam Kristus. Gak ada pertumbuhan. Demikian juga di dalam Ibrani 5 dari ayat 12 sampai 14. Kalau menurut waktunya kamu menjadi orang percaya, sudah waktunya kamu menjadi guru, tapi kamu masih tetap Kristen susu. Tidak ada pertumbuhan. Karena firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 14 itu mengatakan yang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Apakah sudah tiba waktunya seperti itu bagi saudara? Dan yang keempat, sudah tiba waktunya kejatuhan dan kekalahan pendakwa itu. Iblis pendakwa orang-orang percaya dan semua dengan laskar-laskarnya telah jatuh. Sehingga kita dengan penuh sukacita mengatakan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah dikalahkan. Tapi kenapa dikatakan sengatmu? Karena kalau kita periksa saudara-saudaraku, kalau ada orang yang disengat lebah, sengatnya itu akan tinggal dalam orang itu. Itu yang menjadi racun. Dan lebah itu tidak ada lagi sengatnya. Dan itu tidak bisa tumbuh. Namun dia masih terbang begitu, masih sangat mengancam. Tapi orang yang sadar dan mengetahui bahwa ini sudah tidak punya sengat lagi, nggak perlu takut. Tapi orang yang tidak mengenal dan orang yang tidak mengetahui, dia pasti takut.
Begitu sebenarnya saudara-saudaraku. Maut, iblis itu dan semua kuasanya. Sebenarnya dia sudah dikalahkan, sudah dijatuhkan. Tetapi dia masih tetap bekerja. Sengatnya sudah tidak ada, tapi dia semakin kuat bekerja seperti yang dikatakan dalam firman ini. Dan akan pasti membinasakan orang-orang yang tidak mau keluar dari hidup duniawi ini. Tetapi orang yang hidup dalam kehidupan surgawi dengan kantatenya sudah harus bersuka cita, tidak perlu takut. Kalau memang kita sudah mengetahui, mengenal, dan mengakui itu saudara-saudara. Apakah bisa kita katakan sudah tiba waktunya kita dibebaskan juga dari semua bencana? Apa kita sudah bisa mengatakan sudah tiba waktunya kita bebas dari bencana pandemi COVID-19? Saudara-saudaraku, baru-baru ini Presiden kita mengeluarkan perintah, bukan hanya himbauan, tapi itu adalah perintah supaya semua pemerintahan yang terkait, semua Polri, TNI, dan semua pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus melakukan segala cara, segala usaha dengan cara apapun pandemi virus corona harus menurun. Itu saudara-saudaraku buah kerinduan. Karena selama ini beliau sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Itu adalah cita-cita, kerinduan untuk menyelamatkan bangsa ini. Tidak ada yang salah di situ saudaraku. Dan kita harus mendukung itu. Semua bersatu padu untuk melakukan, untuk mencapai cita-cita itu. Tapi ingat saudaraku, sebagai orang percaya ingat, tidak ada orang yang bisa menentukan kapan ini pandemi akan berakhir. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengatakan sudah tiba waktunya, nggak bisa. Hanya Tuhan saudara-saudaraku. Hanya Tuhan yang berkuasa mengatakan sudah tiba waktunya. Dia menghentikan hukumannya dan dia memulihkan bangsa kita. Karena keselamatan dari Tuhan itu selalu mengandung kedua unsur itu. Menyelamatkan dan memulihkan. Bagaimana saudara-saudaraku? Kita harus mengajak semua orang untuk mempercayai Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita harus selalu berusaha saudara-saudara. Tapi ingat, kita orang percaya pun, kita orang percaya, kalau benar-benar kita percaya, semua kita meninggalkan dosa kita yang lalu. Bagaimana orang meninggalkan Tuhan pada masa yang lalu, sekarang kita harus senantiasa hidup dalam Tuhan itu. Mengakui semua dosa kita. Karena kita orang percaya ini saudara-saudaraku bisa membela. Dalam bahasa Batak dikatakan bisa mengodihon bangsa kita. Saya kasih contoh saudara-saudaraku. Pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham membela Sodom dan Gomora dan memohon kepada Tuhan. Kalau ada 50 orang, kalau ada 45 orang, ada 40, 30, 20 sampai 10. Tuhan mengatakan kalau ada 10 orang. Saya katakan waktu itu pada khotbah saya, kalau waktu itu penduduk Sodom dan Gomora ada 10.000, 10 orang itu hanya 0,1%. Kalau hanya 5.000, hanya 0,2%. Kalau ada 1.000 saja, hanya 1%. 1% aja orang percaya yang benar-benar dan tetap bertekad dalam hidupnya akan tetap mengimani Tuhan dan hidup di dalam Tuhan.
itu sudah bisa mengordion bangsa kita ini, saudara-saudara. 1%. Dan Tuhan akan mengatakan, sudah tiba waktunya. Tanpa perhitungan-perhitungan. Masih naik, masih tidak. Tuhan itu berkuasa mengatakan itu. Tapi terserah kepada kita, saudara-saudara. Apakah kita mau meninggalkan dosa kita? Apakah kita tidak akan mau lagi meninggalkan Tuhan? Tapi benar-benar hidup di dalam Dia dan senantiasa berkantate. Menyanyikan nyanyian agung, nyanyian baru bagi Dia. Kalau begitu, saudara, kita pasti akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Pengasih, sungguh indah firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan. Kuatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam firman-Mu, supaya kami menghidupi perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, supaya benar-benar sudah tiba waktunya dalam hidup kami orang perorangan yang percaya kepadamu dalam Yesus Kristus. Kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana kerinduan bangsa ini akan kebebasan kami dari bencana ini. Bagaimana kerinduan presiden kami, karena beliau sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Beliau menginginkan supaya pandemi virus corona ini benar-benar menurun dan akhirnya selesai. Tetapi Tuhan, kami tahu hanya Engkau Tuhan yang berkuasa mengatakan sudah tiba waktunya Engkau mengakhiri hukuman-Mu, menyelamatkan bangsa ini, dan memulihkan bangsa kami ini. Tuhan, berkati presiden kami dan semua pemerintah, semua tenaga medis, semua relawan, dan semua keluarga mereka, supaya benar-benar mencita-citakan keselamatan itu, tapi supaya menjadi panggilan bagi mereka untuk datang kepadamu, untuk menyerahkan dirinya kepadamu, supaya makin banyak orang percaya kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapi khususnya kami orang-orang percaya ini Tuhan, supaya kami benar-benar meninggalkan dosa kami, supaya kami jangan mau lagi meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi supaya kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Karena bila orang percaya 1% aja seperti itu, kami yakin Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa kami ini. Oleh sebab itu, tuntun kami senantiasa dengan Roh-Mu. Kuatkan kami senantiasa untuk hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan keselamatan yang dari-Mu. Bapa, dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.